kalau kita bicara tentang permohonan atau pemohon ya, ini nggak ada bedanya sama Almas Sakib Biru. Kalau Almas Sakib Biru diterima legal standingnya, maka dua mahasiswa ini harus diterima legal standingnya juga. Bayangkan Almas Sakib Biru itu tidak ada kaitannya dengan Pilpres, jauh dia dari Pilpres, tapi diterima legal standingnya. Nah ini harusnya ya diterima juga legal standingnya. Sehingga kalau dengan diterimanya dengan legal standingnya, maka bisa masuk pokok atau materi perkara. Nah, materi perkaranya adalah ya harusnya dimenangkan. Asal ketua jangan melipir lagi dengan alasan menolak legal standing ya. Karena dalam putusan Gibran Rakabuming itu Soehartoyo menolak legal standing. Jadi jangan sampai putusan ini ya kan kemudian tidak bisa dibenarkan karena legal standingnya ditolak. Harusnya ketika legal standingnya diterima oleh hakim mayoritas ya sudah masuk kepada substansi persoalan. Karena kan substansi persoalannya adalah misalnya mau mengabulkan. Kalau mau mengabulkan ya kalau legal standingnya sudah diterima ya maka harus masuk kepada substansi, harusnya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya sobat RH sekalian, saya sudah mencapai resolusi kembali dengan tim RH Channel ya untuk menghidupkan 4 channel yang sebenarnya saat ini ada ya. Pertama Refli Harun, yang kedua Refli Harun Podcast, ketiga Keren Cadas tapi nanti berganti Keren Cadas Live, dan yang keempat adalah Keren Cadas 2 yang akan berganti nama menjadi Refli Harun Best Statement. Jadi Refli Harun sebagai channel utama dengan subscriber lebih dari 3 juta ya. Itu ya akan tetap dengan konten-konten seperti selama ini, tetapi akan dibatasi 7 konten saja sehari sobat RH sekalian ya. Jadi 7 konten itu pukul 5 pagi, pukul 8 pagi, kemudian pukul 11, pukul 14, kemudian pukul 17, lalu pukul 19 dan pukul 21. Itu untuk Refli Harun. Adapun Refli Harun Podcast itu akan memuat khusus podcast saja, baik yang utuh maupun yang potongan. Misalnya durasi 1 jam dipotong menjadi 3 episode. Kemudian Keren Cadas Live itu akan memuat konten yang live saja. Jadi kalau saya mau live jadwal di Refli Harun Podcast, saya akan live-nya di Keren Cadas Live. Seperti sekarang ini saya live di Keren Cadas Live karena ini sudah pukul hampir jam 11 menunggu pertandingan antara Denmark melawan England ya. Kemudian terakhir adalah Refli Harun Best Statement yang sebelumnya Keren Cadas 2 akan menjadi Refli Harun Best Statement. Jadi semua best statement berapa menit pun itu akan masuk di sana. Jadi itu pembagian tugasnya. Jadi mudah-mudahan sobat era sekalian mau subscribe semuanya ya biar kita menghidupkan 4 channel ini, karena kadang-kadang energi terlalu besar tapi terlalu berhimpit waktunya sehingga susah untuk direkomendasikan oleh YouTube kalau terlalu berhimpit live-nya ya. Begitu sobat era sekalian ya.
Ini menarik ya, ini ada pernyataan atau permohonan judicial review dari mahasiswa ya mengenai yang terkait tentu saja dengan Gibran Raka Buming Raka ya. Jadi permohonan ini yang terkait dengan ketentuan batas usia itu dipermasalahkan oleh Gibran ini dan nanti akan kita bacakan serta kita komentari ya. Keren jadas ya. Mahasiswa gugat syarat usia calon kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Jakarta, CNN Indonesia, mahasiswa hukum tata negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fahrul Rozi dan mahasiswa Podomoro University Anthony Lee mengajukan permohonan uji material terkait syarat minimal usia calon kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini terkait pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota itu sudah dilayangkan pada 11 Juni 2024 dan tercatat dengan nomor perkara 69 dan seterusnya 2024 ya. Kemudian benar sudah diterima permohonannya pada 11 Juni ujar juru bicara MK Fajar Laksono kepada CNN Indonesia. Pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 10 2016 yang dimohonkan uji material itu berbunyi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Ya. Dalam permohonannya, Fahrul dan Anthony ingin MK menegaskan titik waktu syarat minimal usia itu diterapkan. Sebab belum lama ini Mahkamah Agung MA mengeluarkan putusan nomor 23P /HUM /2024 agar Komisi Pemilihan Umum KPU mengubah aturan terkait syarat minimal usia calon kepala daerah dalam peraturan KPU. MA memerintahkan KPU agar syarat usia itu berlaku terhitung saat pelantikan, bukan saat pencalonan ya, putusan Sontoloyo yang saya bilang. Fahrul dan Anthony menilai putusan MA itu telah melahirkan dua tafsir yang berbeda terhadap ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 2016. Mereka juga menilai putusan itu bertentangan dengan original intent maksud tekstual asli Undang-Undang Nomor 10 2016. Yang mana maksud dari pasal 7 huruf E yang memuat ketentuan usia bagi calon kepala daerah adalah untuk calon yang akan berkontestasi, bukan untuk calon yang akan dilantik karena memenangkan pilkada, ujar mereka dalam permohonannya. Dan itu betul ya. Tak hanya itu, mereka juga menilai putusan nomor 23 MA ya menggeser posisi MA dari negatif norm pembatal norma menjadi positif norm pembuat norma yang secara kelembagaan bukanlah kewenangan MA melainkan kewenangan pembuat legislatif ya, pembuat undang-undang maksudnya. Mereka berpandangan bahwa keberadaan dua tafsir yang berbeda terhadap pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 10 2016 telah melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya pertentangan antara substansi pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasca adanya putusan nomor 23 PHUM 2024 nyata-nyata mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda dan menyebabkan keraguan-raguan dalam pelaksanaannya, kata mereka. Dalam petitumnya, Fahrul dan Anthony ingin aturan syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung saat tahapan pencalonan, bukan saat pelantikan. Menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. Bunyi petitum yang diajukan oleh Fahru dan Antoni. Sebelumnya putusan MA nomor 23 2024 menjadi sorotan publik lantaran dianggap replika dari putusan MK nomor 90 2023 tentang syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Putusan MA ini membuka jalan bagi anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, maju di Pilkada 2024 untuk gubernur. Untuk wali kota, bupati dia bisa. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah menegaskan putusan MA nomor 23 2024 terkait aturan batas minimal usia calon kepala daerah tidak wajib diterapkan pada 2024. Herdiansyah mengatakan putusan MA yang mengubah norma dalam PKPU nomor 9 tahun 2020 itu bertentangan dengan undang-undang pilkada yang menjadi aturan di atasnya. Ya, saudara sekalian, itu tadi yang terkait dengan permohonan judicial review ya. Dan ini sesuatu yang sebenarnya mudah sekali untuk diputuskannya. Ya, tidak perlu susah-susah karena seperti yang saya katakan ini sudah ceto welo-welo ya. Expressis verbis jelas sekali, tidak perlu kita menafsirkannya macam-macam ya. Karena jelas sekali. Dan kalau kita bicara tentang permohonan atau pemohon ya, ini nggak ada bedanya sama Almas Sakib Biru. Kalau Almas Sakib Biru diterima legal standingnya, maka dua mahasiswa ini harus diterima legal standingnya juga. Bayangkan Almas Sakib Biru itu tidak ada kaitannya dengan pilpres, jauh dia dari pilpres, tapi diterima legal standingnya. Nah ini harusnya ya diterima juga legal standingnya. Sehingga kalau dengan diterimanya dengan legal standingnya, maka bisa masuk pokok atau materi perkara. Nah, materi perkaranya adalah ya harusnya dimenangkan. Asal ketua jangan melipir lagi dengan alasan menolak legal standing ya. Karena dalam putusan Gibran Rakabuming itu Soehartoyo menolak legal standing. Jadi jangan sampai putusan ini ya kan kemudian tidak bisa dibenarkan karena legal standingnya ditolak. Harusnya ketika legal standingnya diterima oleh hakim mayoritas, ya sudah masuk kepada substansi persoalan. Karena kan substansi persoalannya adalah misalnya mau mengabulkan. Kalau mau mengabulkan, ya kalau legal standingnya sudah diterima, ya maka harus masuk kepada substansi, harusnya begitu ya. Memang permohonan ini harusnya dikabulkan dan tidak ada ruang rasanya untuk tidak dikabulkan ya. Sangat aneh bin ajaib kalau ini tidak dikabulkan. Karena ceto welo-welo. Bahasanya saja sudah jelas calon. Jadi kapan orang itu dinyatakan sebagai calon? Ya ketika dia ditetapkan sebagai calon. Bukan ketika ditetapkan sebagai calon terpilih. Jadi syarat itu sudah diterapkan, sudah berlaku pada saat ditetapkan sebagai calon. Bukan baru berlaku saat ditetapkan sebagai pemenang atau saat mau dilantik bahkan. Enggak, it doesn't make sense ya. Walaupun dibela oleh Habibur Rahman dalam debat dengan saya sampai mau berkelahi segala. Tetapi tidak masuk akal. Ini kan syarat untuk menjadi calon. Seperti yang saya katakan berkali-kali, calon itu sudah dilekati kewajiban. Kewajiban berjanji kepada konstituen, kewajiban untuk ikut debat, kewajiban menyusun visi dan misi. Dan itu adalah janji yang harus dilaksanakan. Hanya orang yang dianggap dewasa yang bisa berjanji. Nah, dianggap dewasa itu relatif. Dewasa menjadi rasul 40 tahun. Dewasa menjadi presiden 40 tahun. Dewasa menjadi gubernur 30 tahun. Dewasa menjadi bupati wali kota 25 tahun. Dewasa menjadi anggota DPR 21 tahun. Dewasa untuk memilih 17 tahun. Jadi memang ukuran dewasa itu diterapkan berbeda-beda sesuai dengan jenis
jabatan atau hak yang ingin ditunaikan. Untuk menunaikan pemilu tidak perlu 21 tahun, cukup 17 tahun dianggap dewasa. Untuk menjadi calon anggota dewan, ya 21 tahun dianggap dewasa. Untuk menjadi bupati, wali kota 25 tahun. Untuk jadi gubernur 30 tahun. Untuk jadi presiden 40 tahun. Sekali lagi Sobat RH sekalian ya. Ini jangan lagi kita mengulangi mengakal-akali. Lama-lama muak orang semuanya ya. Kalau terus mengakali hal ini. Oke, Sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Sekali lagi ya, saya live di Keren Cadas yang nanti akan kita ganti jadi Keren Cadas Live. Dan Sobat RH sekalian, di Keren Cadas Live ini semua konten live. Ya, semua konten live dan akan live sewaktu-waktu tanpa ada jadwal. Kalau yang berjadwal itu di Refli Harun ya, di channel utama yang sudah subscribersnya sudah 3 juta lebih. Ini baru subscribernya 48.000. Tapi ya itu tidak ada kaitannya ya. It is not related to how many subscribers do you have, but it is related to audiences ya. Sobat era sekalian, apakah mau menonton atau tidak ya. It means that it depends on the views ya, bukan subscribers. Oke, Sobat era sekalian, kita baca komentar Sobat era sekalian. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Jokowi cari selamat melalui anaknya, tapi hukum karma tetap akan menimpa Jokowi. Lihat saja nanti setelah lengser. Jadi malas dengerin politik, mau digugat kemana kek, ndak akan bisa sekarang yang berkuasa memiliki kuasa. Saya yakin kalau ini, materi ini akan dikabulkan. Karena kalau tidak dikabulkan kebangetan MK ya. Orang udah ceto welo-welo ya. Saya tidak tahu bagaimana jurus menghindarnya. Kakaknya problem, sekarang adiknya problem. Jadi pemimpin enak dipuja, dihormat, gaji besar, rumah tangga adem, banyak uang, gak lihat rakyat cari makan sehari-hari susah, cari kerja susah ya. Misal usia saat mendaftar 20 tahun bisa, dan bila menang menunggu usiamu 30 tahun baru bisa dilantik. Anehnya negeriku. Ya itulah. Jadi Sobat era sekalian ya, ada satu hal ya yang tidak boleh, yang tidak bisa diverifikasi, yaitu adalah saat mendaftar. Kalau misalnya saya 20 tahun mau mendaftar menjadi gubernur, dibolehkan harusnya. Karena tidak ada syarat usia. Syarat usia kan pada waktu dilantik. Tapi kan Anda belum dilantik. Ya saya nanti minta lantik 10 tahun kalau saya ngeyel misalnya. Nah, ini kan tidak masuk akal ya. Jadi ya itulah aneh menurut saya ya. Oke. Soal aturan usia yang telah diputuskan oleh MA, kita nggak bahas lagi, toh sudah diputus oleh MA. Kita mau ngadu di mana? Hasil apa ini? Di mana semua sudah diatur, hasilnya pasti mengecewakan. No. Saya yakin, hakul yakin ya, bahwa permohonan ini akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi dan Kaisang out. Karena sekali lagi ini memunculkan ketidakpastian hukum dan tidak ada ukuran. Bagaimana ukurannya nanti? Kalau kita misalnya mau menjadi calon, kan dibilang 30 tahun saat jadi calon. Masa 30 tahun saat akan dilantik? Padahal dilantik bukan kewenangan KPU dan tidak tahu dia jadwalnya kapan. Bagaimana menentukan usia saat dilantik? Nah, itu persoalan yang menurut saya harusnya mudah ya bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya. Sobat era sekalian, kita harus menyaksikan pertandingan sepak bola ya, dan menarik ini. Karena itu kita selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas. Yeah.